Sambil makan gak apa-apa. Mau dikasih tahu didului. Iya. Gak apa-apa, yang masih ngunyah aja. Kan dengerin pakai kuping. Iya, gak pakai mulut. Siap. Kita garuk sedikit sambil tetap baca kitab. Tapi insya Allah materi ke ilmu dan rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam yaqilu suli billahi ta'ala. Wa lam yatusafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusma qasidana. Khususan maqasid al-qalbi wa ahli. Ini Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in semua sahabatina wa min aimatina. Sayyidina Nabi wa Siddiq wa Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa sunnati. Semoga Allah menerima dan syuhada wa sholihin wa furul wa khusnatan wa qurbi. Khususan untuk menerima dan ketasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutub dan film. Dan jangan lupa menulis tulis nasihat dan semua hal kita kasih rahmat Allah. Sebagai sejumlah anak dan anak asal dan khususnya dari lain. Sebagai ada yang hati yang wajib dan juga di semua semua. Khususnya Allah filhum wa rahmu wa filhum wa rahmatil kuburum wa tutul jinnah wa la tajil kuburuhum finiran al-fatihah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'ala ilma arfa sifatil kamaliyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iflah lana ya Rabb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masalah al-futuh wal suwat wa tanasul salah wal jasad. Bismillah masyaallah la yasuqu illallah. Bismillah masyaallah la yasuqu illallah. Bismillah masyaallah wa bikum ya makmatin famillah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allah menawwir qulubana bil dzikri kama nawwara al-qulub sikatan min adabi rahmatika ya Allah. Fa'il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rifa'atan rabbukum la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallah
Sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya banggakan Aqidah Kiram Al-Ustaz Ahmad Munawwar Ma'atal Betul-Hayatihi Wa nafa'ati ulumihi Bidawri amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Sohibul Baik Bapak Karyum, Bapak RT yang berbahagia. Alhamdulillah beliau berhasil mencetak putra putrinya mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan beliau dan keluarga dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Nurul Fatah Bapak Dian, Pak Sesepuh, Pak Ikin, dan seluruh jemaah hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua senantiasa disayangi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bahasan kita adalah cabang iman yang ke-17, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Alhamdulillah, kesadaran dalam hal menuntut ilmu ini sudah dirasakan oleh seluruh umat manusia betapa besar dan pentingnya ilmu, sehingga para orang tua ya, berjuang habis-habisan, baik Bapak RT, baik saya, ya, baik Pak Ustaz, Pak Edip, semuanya ya, demi untuk anaknya bisa menuntut ilmu. Kita bapak orang tua paling butuh buat rokok doang udah. Ya. Penghasilan kan puluhan juta. Ya, Pak Idin. Buat dia mah paling 50.000. Ya, sisanya buat biaya sekolah, biaya keluarga. Ya. Dan itu bernilai pahala sedekah yang paling besar. Ya. Bapak memberikan nafkah kepada keluarga, anak, istri, disekolahin sampai jadi lulus, apalagi udah diterima. Ya. Itu Pak, mungkin di antara bapak-bapak yang udah di atas usia saya menyaksikan kelulusan putra-putrinya. Iya, harum nggak Pak? Harum. Iya, itu nggak usah dipancing, air mata itu banjir, tak terasa. Ya Allah, merinding Pak. Ya apalagi kalau saya dulu kan gak sekolah Pak. Sekolahnya dasar kalau kita mah. Tiba-tiba anak toganya digituin tuh. Ya Allah, merinding. Ya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berikan anugerah karunia, kita berikan keturunan, dan kita sebagai orang tua dapat melaksanakan tugas kewajiban kita mendidik putra-putri kita. Alhamdulillah. Pokoknya kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan orang tua. Ya. Dan sebaliknya, penderitaan anak itu penderitaan orang
tua, nggak tahu kalau anak mah, ya, nggak tahu kalau anak. Tapi kalau orang tua, ya, anak kita sakit, ya Pak, anak kita sakit, ya Allah, bila perlu sakitnya anak pindahin ke siapa? Ke kita. Saking sayangnya, cintanya siapa? Kita ke anak kita. Begitu. Itulah keanehan, keajaiban luar biasa ya, yang Allah simpan rasa tersebut di hati orang tuh. Itu orang tua yang lempeng, orang tua yang benar. Ada orang tua yang singit, kadang udah punya anak, udah punya istri, tapi tingkah lakunya kayak perjaka. Enggak Pak RT mah, enggak. Itu udah terbukti itu beliau tuh ya, ya gitu. Jadi kalau melihat orang maka ya tinggi derajat, rendah derajat itu tergantung kemampuan orang tersebut dalam membina keluarga dan rumah tangga. Biarpun orang tuanya kayanya sekaya-kayanya, jabatan setinggi-tingginya, anaknya rusak, nah rendah dia. Tuh, nyolong ayam, anak siapa? Anak si Anu, rusak nggak? Rusak. Tapi tuh putranya Pak RT, Pak Karyo, ya, lulus sekolah, diangkat, harum nggak? Harum, senang, bahagia beliau, mah itu tidak dapat diutarakan kata-kata. Ya, kita ya Pak menyaksikan anak kita lulus, baru lulus doang, belum diterima kerja belum, baru lulus doang, ya Allah, terharu, ya, haru, bahagia. Ini, ya, makanya adik-adik, ya, yang masih belajar, halo, iya, munyah pakai mulut, dengerin pakai kuping, ya. Adik-adik, putra maupun putri, remaja juga masih adik-adik, ya. Selagi ada kesempatan untuk menuntut ilmu dulu. Jangan buru-buru nyari duit, jangan. Apalagi nyari apa? Iya. Kalau kata Pak Ustadz Munawar, ada peribahasa Arab. Tuwihal ilmu baina fahdail mar'ah. Saya nggak mau nerjemahin, ngeri. Yang mau tahu jawabannya kepada beliau nanya. Iya, karena kalau para penuntut ilmu, para pelajar udah kesengsem ke perempuan, atau perempuan kesengsem ke siapa? Laki-laki. Di sini ilmunya hilang. Yang kepikir siapa? Ya itu, ya, ilmunya habis, ya. Gitu. Pokoknya apalagi memang masih didukung oleh orang tua, keadaannya memungkinkan, belajar. Semakin banyak ilmunya, insya Allah semakin mudah dalam kehidupannya. Karena jaminan Allah dan Rasul, orang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya, bukan hanya di dunia Pak dia. Orang yang tinggi derajat itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun sama derajatnya tingginya abadi, dunia sampai akhirat. Nah selanjutnya, wa'lam, ketahuilah engkau, anna tahsilal ilmi, sesungguhnya menghasilkan ilmu ala nau'aini itu terbagi kepada dua bagian. Kasbiyun, pertama kasbi, wasamai, dan kedua samai. Apa itu kasbi? Diupayakan, diusahakan seperti beliau tuh belajar, ya, berangkat ke sekolah, ini ada pimpinannya, ini ada komandannya, itu kasbi. Ada samai, pakai apa aja? Pakai telinga, seperti abang-abang, seperti bapak-bapak, ya.
Fal kasbi huwa al ilmul hasilu bi mudawamati darsi wal qiraati al ustad. Di sini ada sarahnya. Ilmu yang kasbi itu adalah ilmu yang hasil dengan terus menerus belajar dan membaca dari seorang guru. Sekolah militer, sekolah kepolisian, akpol ya. Ada akpol, ada akmil ya. Tahu sama dengar gak itu begitu? Tahu gitu ya. Katanya dia. Iya. Betul. Admin. Admin yang megang kamera lah. Admin Joker. Wasamai wa ata'allum minar ulama bisima fi umuddini wad dunya. Adapun samai artinya pendengaran ini adalah cara belajar dari ulama, dari orang yang berilmu dengan cara mendengarkan ya, baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama ini ngaji masalah fardu wudu yang membatalkan wudu itu, atau urusan dunia mana seminar ya, seminar misalnya seminar untuk budidaya lele, nah gitu, seminar untuk pertanian, peternakan, perikanan, itu dengan cara mendengarkan. Kita dengerin, ada siapa tuh kalau yang memberikan materi itu namanya? Oh, motivatornya, mentornya. Nih begini caranya, ini cara pemeliharaannya, ini kasih pakannya, hindari ini, nanti ikannya mati, seperti itu. Itu dari cara didengarkan. Wa hadza la yasulu illa bi mahabbatil ulama wal ikhtilat ma'hum wal mujalasatu lahum wal istifsaru minhum. Dan ini tidak akan kita mendapatkan ilmu dari guru kita kecuali kita bercampur dengan mereka, duduk dengan mereka dan mendengarkan penjelasan dari mereka. Wa yajibu 'alal muta'allim ayyan biya. Nah ini untuk para penuntut ilmu, kalau ingin dapat ilmunya menjadi jalan keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat, ini ya. Kadang ada yang niatnya belok ya. Wa yajibu dan wajib 'alal muta'allim kepada yang belajar ayan wiya yang meniatkan bitahsilil ilmi dengan menghasilkan ilmu. Yang pertama ridhallahi ta'ala, demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri beliau ya, sesuai dengan harapan dengan ilmu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Hari itu namanya wasilah. Allah perintahkan kita ibadah. Ibadah kan harus pakai apa? Ilmu. Oleh karena itu belajar pun sama untuk mendapatkan ridho Allah agar ibadahnya diterima begitu. Wa darul akhirah, dan untuk keselamatan di akhirat. Wa izalatil jahli, dan niat menghilangkan kebodohan. Bayi yang lahir dari rahim ibunya pinter nggak? Hah? Oh nggak tahu. Iya nggak tahu. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari rahim siapa? Ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Ini maaf siapa namanya? Rehan pas baru lahir. Lihat majalah. Langsung dibaca sama Rehan. Gitu enggak? Enggak kaget banyak. Ya, bayi ajaib. Masuk TV. Enggak begitu, ya. Jangan lagi baru lahir, udah beberapa tahun juga belum belajar mah enggak bisa. Jangan beberapa tahun, puluhan tahun hidup di alam dunia enggak belajar, bisa? Enggak. Saya enggak percaya, tapi nyata. Ada orang seusia ya bapak-bapak gitu, enggak bisa baca. Kok bisa ya? Oh iya enggak belajar. Begitu ternyata.
Kita mah bisa kuhu, ya, apalah anas. Perasaan tiba-tiba bisa aja. Padahal nggak begitu. Dengerin. Dari dulu di rumah kita, orang tua kita baca ayat-ayat itu. Jadi kita nggak kerasa. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba bisa. Tuh Pak Ketua mimpin Yasin bisa sambil melek. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu. Ya, beda sama kahfi. Harus konsentrasi aja. Ledak-leduk kadang-kadang kan begitu. Ya. Kenapa kok Yasin lancar? Karena sering dibaca, sering didengar. Sambil nonton genap, sambil nonton ya. Nah. Menghilangkan kebodohan. Belajar ya. Dalam tubuh kita Pak ada 3 yang diisi. 1 jasmani isi dengan makanan yang bergizi. 2 apa? Rohani isi dengan spiritual, ajaran agama. Yang ketiga apa? Otak, akal. Pas lahir kosong, masih kertas putih. Nah begini, pas lahir ada, akal kita ada tapi masih kosong. Nah, kalau pas Pak Ustadz Munawar diisinya pakai kitab-kitab kuning. Wow, di sini komputer berjalan merah. Ini kitab merah. Ya. Kalau Rehan diisi cara menembak. Gitu. Cara mengamankan negeri. Oh, luar biasa. Sama. Kalau ini berjuang untuk keselamatan agamanya, ya. Kalau Rehan berjuang untuk keselamatan fisiknya, jangan sampai manusia teraniaya. Sama-sama, ya. Sama-sama untuk keselamatan. Luar biasa. Menghilangkan kebodohan. Wa ihyaiddin, menghidupkan agama. Kita belajar, kita ngaji, kita sekolah itu untuk menghidupkan agama. Karena kalau di suatu negeri Pak, suatu daerah orang ada yang bisa ngaji, ada masjid juga, masjidnya jadi museum. Ada suatu daerah, ya, masjidnya ya pajangan aja. Ya. Orang Islam banyak, tapi ya waktu sholat mah enggak. Waktu adzan ya enggak, cuma pajangannya aja. Nah, maksud bilang mati itu agama di sini. Wa ibqai Islam bil ilmi, dan untuk mengekalkan ajaran Islam dengan ilmu. Wa yanwi bihi asyukru ala nikmatil aqli. Nah, belajar itu dengan niat bersyukur kita kepada Allah karena kita dikasih akal yang sempurna. Emang Allah kasih semua akal sempurna? Enggak Pak. Ada yang akalnya nggak sempurna. Tuh senyum-senyum di pinggir jalan nggak pakai baju. Ya, itu nggak sempurna. Ya Allah, apa yang terjadi? Coba. Kalau saja naudzubillah ya, salah satu kita Allah ambil kewarasannya, naudzubillah. Nah makanya dalam agama Pak haram merusak akal. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jaga anak-anaknya nih, remaja, putra maupun putri jaga. Jangan sampai pergaulannya kemana-mana, jangan sampai pergaulannya berantakan, jangan sampai pergaulannya acak-acakan. Ya. Kalau sampai kena virus ya dari pergaulan, ya sampai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Udah itu keluarga itu Pak, naudzubillah. Kalau ngasap, maaf Pak. Kalau sampai terjadi udah kiamat udah. Kan kalau narkoba itu narik keluar babak. Iya. Udah ketangkep. Mobil kejual, kebun kejual, nyisa kolor. Ketarik kolor aja. Nauzubillah. Makanya Pak, daripada sedih nanti di masa tua kita, mendingan kita menderita sekarang, ngurus anak kita, kasih ilmu, kasih kesolehan. Kalau anak kita di masa kecilnya, di saat waktu dia wajib belajar kita ajarin, nanti di masa depannya kita kipas-kipas. Punya uang walaupun hanya 100.000 bisa kemakan. Tapi kalau di saat anak waktunya belajar dia nggak belajar, malah ngayap, balap pergaulan bebas, nanti
di saat waktunya bapak ibu istirahat, nggak istirahat, capek ngurusin anak yang apa? Bangkar waran. Naon bangkar waran? Gagal dari pendidikan. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah diberikan akal. Makanya adik-adik belajar ya. Siapa di sini yang belum bisa baca Quran? Baca, belajar, ya belajar. Pak, belajar ngaji mah, maaf. Belajar ngaji, mau di mana-mana juga, nggak ada target biaya mahal. Ayo ngaji ke sini bayar sekian juta ada? Nggak ada. Kadang-kadang datang ke tempat ngaji, tuh dikasih sama gurunya, nih ikronya, tuh Qurannya, asal mau aja datangnya. Nggak bayaran, nggak apa-apa. Kadang goceng nggak susah dikasih sama gurunya, nih buat jajan. Begitu. Sok ke sekolah ada yang begitu. Kemarin sekolah mana? Sekolah mana ya? Di Akpol itu. Iya. Ada cukup gitu. Saya nggak ada biaya. Udah nggak apa-apa nih. Saya kasih. Aduh gitu. Gua nggak bisa. Harus sekian puluh. Begitu. Ya. Makanya jangan sampai, maaf bapak-bapak, di antara putra-putri bapak-bapak, maaf, jangan sampai ada anak kita yang usia SMP masih belum bisa baca Quran. Hati-hati itu. Maaf, dalam hal ini jangan kalah sama anak. Jangan kalah sama anak. Disuruh ngaji, harus ngaji. Ya, dia ngelawan, cabut fasilitasnya. Dia biasanya kita kasih motornya ambil. Begitu. Dia biasanya kasih jajannya sehari 20.000. Dia nggak mau ngaji, potong, nyisa 10.000. Sampai dia kembali ke jalan yang benar sesuai keinginan kita, baru fasilitas kita kasih kembali. Oh kejam amat? Enggak. Allah berfirman, la in syakartum la zidanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah tambah. Kitanya ingkar, nikmat dikurang apa disiksa? Disiksa. Allah aja yang maha pemurah, yang maha pemberi, maha pengasih, maha pengampun. Kitanya salah mah dihukum. Kita maaf, jangan melebih-lebihin siapa? Allah. Anak bersalah, anak berdosa, didukung aja. Jangan. Kasih teguran, kasih peringatan. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, ya Allah Pak, nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan di pintu surga ada tulisan anti haramun alad dayus. Engkau surga Allah haramkan kepada orang yang masa bodoh. Masa bodoh. Kita sebagai orang tua, bapak, anaknya nggak sholat, diantepin. Anaknya nggak tutup aurat, diantepin. Anaknya gaul bebas, kumpul muning, iya, diantepin. Nah, biarpun ayah ibunya rajin ibadah, sampai kapalan tuh jidatnya, ya, anaknya nggak dididik, nggak disolehkan. Nanti di akhirat bapak ibunya mau ke surga nggak jadi, naudzubillah, ditarik diseret sama dia. Tapi kalau sudah kita upayakan dia jadi anak yang soleh, pahitnya kita nggak rajin ibadah. Tapi kita punya anak yang soleha, kita mau cemplungin ke neraka oleh Allah. Kata putra putri kita, ya Allah, saya sekarang selamat bahagia jadi calon ahli surga itu gara-gara perjuangan kedua orang tua saya. Kalau orang tua saya masuk neraka, saya nggak mau masuk surga. Saya mau bareng dengan orang yang berjasa mensolehkan saya. Akhirnya dengan syafaat anak yang soleh-soleha, orang tua yang masuk neraka nggak jadi masuk kemana? Ke dalam surga. Makanya hati-hati. Maaf, saya berpesan kepada diri saya, berpesan kepada seluruh jamaah, jangan lalai mendidik putra putri kita. Putra putrinya dididik sama orang tua biar nurut. Itu kalau nggak nurut mau diurus sama siapa? Ya, itu. Wasihatil badan, dan bersyukur kepada Allah karena dikasih sehat badan. Walayan wibihi iqbalan nas ilai. Nah ini larangan. Jangan nuntut ilmu biar diginiin orang. Jangan. Wastizlabi matai dunya, jadi yang matre, wanipiro, jangan. Ya. Banyak saudara. Wa ikram inna sultan, dia dekat dengan penguasa. Gara-gara ilmu itu jangan.
dan lain-lainnya. Pokoknya mah niat-niat yang belok itu harus dihindari. Niatnya seperti tadi, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah berikan hidayah dan taufik agar dapat melaksanakan kewajiban kita dalam menuntut ilmu, berikan ilmu yang bermanfaat. Putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Khususnya Rehan dan juga siapa yang Bulan ya. Bulan baru lulus. Apa udah kerja? Alhamdulillah. Mantap Pak. It's the best ya. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa kelancaran, keberkahan, kesuksesan ya. Dunia akhirat senantiasa Allah limpahkan kepada beliau dan juga kepada kita yang berdoakan. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT berkata kalau saya terus dari segala hari Allah mengucapkan lana min kafiah ya rabbana min babi jalal Allah Muhammad Allah berfirman Nabi malam tanah inna rinfana ratifaqin wa faqlan taqarrabati lana fi dinina tawassana bi talabin tawassana bi ta'limin anta tuqamul wasi'an subhana وافتح لنا فتوحا عريفين واجعلنا مقربين ربنا آتنا من رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.